karena melihat banyak teman yang sudah menikah, orang jadi nggak asik dan susah diajak ngobrol susah juga diajak nongkrong. Jadi temennya yang belum nikah ini jadi takut Gara-gara temennya udah nikah. Jadi itu asyik gitunya. Jadi asik, susah diajak nongkrong, diajak ngobrol gitu. gara-gara sudah nikah teh. Jadi temennya yang belum nikah ini jadi takut nikah Ustaz. udah takut nggak ada yang ngajak nongkrong. Bodoh pisannya. Mending nongkrong mending nangkring sih. Ya, eta. Mending nongkrong mending nyengcle. Yang jadi yang yang celi pacilingan atau buhun pisan pacilingan. Yang repot itu adalah ketika ada kalimat dari Allah, ana indadzonil abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hari ini orang bisa sembuh. Kenapa? Karena dia berprasangka bahwa Allah itu maha menyembuhkan, sehingga imunnya bisa melawan. Banyak kisah, termasuk teman tarbiyah, ada Kang Riki orang Ranca Manyar teh. Stadium 4 dia divonis kanker itu. Hari ini kita tarbiyah bareng-bareng. Kenapa? Dia yakin dalam hatinya. Kalau Allah sudah mentakdirkan saya wafat, betul tadi. Tidak harus dengan penyakit ini gitu. Tapi kalau mentakdirkan Allah mentakdirkan saya wafat gara-gara tita jongke bisa cenah. Nah, kalau memang belum waktunya ajal saya belum tiba, maka ya saya harus siap untuk melawan. Aya nu wafat gara-gara kagegel ceuli. Sahade nu gegel nanya. Sahade. Pasti mau. Nu di Paraban. Nah, jadi ketika kita melihat seseorang atau si Akang eta lah gitu melihat jadi teu asik gitu. Nah, khawatir justru itu nanti akan menjadi apa itu? Akan menjadi mindset dia, pembentukan dia, pemikiran dia. Oh, mun geus kawin teh kieu. Dan ketika dia menikah boleh jadi dia akan merasakan hal yang sama. Kenapa? Dari awal sudah harus dibuka mindsetnya bahwa yang asik itu bukan ngopi bareng, bukan ngumpul. Nah. Yang asik itu pada saat mengabdi juga. Saya pernah merasakan asiknya menerjemahkan surat Al-Ikhlas. Itu berbagai versi, berbagai sudut pandang dan asik aja. Sudah beres semua saya bikin lagi versi baru, asik sekali, nggak ada yang bisa ngajak main itu. Udah beres cecewet tos. Kenapa saya buang bisinya sabnya? Saya khawatir apa pendapat sudut pandang saya itu salah, tapi saya asik. Udah. Jadi yang namanya asik itu bukan ngariung, ngafe, bukan. Yang asik teh justru ngafe mah dilarang kan? Artinya dilarang sengaja ngafe hanya sekedar melihat yang indah kekelayangan. Nggak boleh itu. Kalau sekedar ngopi untuk menikmati kopinya oke lah. Tapi ngopinya bari tungkul terus gitu. Bahkan boleh jadi Ustaz, kalau ada teman kita yang pagawean teh ngopi tiap saat padahal geus kawin, eta aya masalah di mana? Kebetah meureun aya naon lain jangan suruk. Bisi ngikut mau. Dia ngopi terus, tidak betah di rumah karena di rumah tidak suka kopi, bahkan ku aroma deh ge mulek. Istrina teh meureun, jadi mending ngopi di luar kan gitu. Banyak. Karena ada oke cerita Aya cerita si suami teh sakit kepala, suaminya sakit kepala. Datang ke istrinya, "Mah, cenah aduh, papa sakit kepala." Si istrina nya hayang nyelok cik si papa teh baheula playboy cenah, mantannya pasti loba. Hayangnya "Papa, ya. Ari dulu cenah lamun ketika belum menikah dengan mama sakit kepala kieu sahan mencetan. Harapan teh si A si B." Cek suamina kumaha? "Justru mah can kawin mah papa teh tara sakit kepala." Rudet ku mama. Eta mah dongeng namanya. Tapi kalau barangkali kalau hari ini kita melihat orang lain, tidak mesti kepala boleh sama bulat, sama berambut, tapi isinya belum tentu sama. Jadi ketika judulnya menikah itu belum tentu juga akan ada kasus yang sama. Jadi jangan pernah kita, justru yang dikhawatirkan itu menjadi apa? Menjadi dosa besar, putus asa dari rahmat Allah. Sementara yang namanya menikah itu kan dicurah-curahkan rahmat, ya saja. Nah, sekarang ketika mau nikah, aduh putus asa. Dia hanya berpikir bahwa hidup bahagia tuh ngariung, ngumpul sama teman-teman.